Kita mulai nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Musdalifah dan teman-teman kelompok saya atas nama Tommy Kurniawan dan Awaluddin akan mempresentasikan hasil kerja web kami. Pertama-tama saya ingin menjelaskan di bagian CSS atau stylenya. Nah, kode di atas adalah file CSS yang digunakan untuk mendesain halaman web. Mengontrol tampilan dan nuansa situs web dengan mendefinisikan gaya utama untuk elemen HTML. Berikut adalah penjelasan untuk beberapa bagian utama dari kode CSS ini. Yang pertama, yang bintang, menerapkan gaya ke semua elemen. Kedua, padding margin, mengatur nilai padding dan margin menjadi 0 untuk semua elemen. Ketiga, box sizing, border box, mengatur ukuran kotak elemen termasuk padding dan border. Font family, point, sans serif, mengatur jenis font. Text decoration, none, menghapus dekorasi teks default, misalnya garis bawah pada tautan. List style, none, menghapus penanda list default. Scroll behavior, smooth, mengaktifkan scoring halus. Lalu banner, bagian banner yang mengambil seluruh tinggi viewport dan memutuskan konten. Lalu banner video, video yang mengisi seluruh area banner diatur agar tidak bisa diinteraksi. Ada konten, bagian konten yang berisi di atas video dengan latar belakang gradient. Lalu ada navigasi, nav, gaya untuk navigasi yang tetap di atas halaman dengan latar belakang berwarna dan bayangan. Logo, logo adalah navigasi dengan ukuran dan margin tertentu. Ada judul dan tombol. Title, mengatur gaya dan judul dengan ukuran font besar dan teks di tengah. Little H1, judul utama dengan bayangan teks dan efek transisi. Button, tombol dengan latar belakang putih, border radius, dan efek hover. Adapun di bagian layanan, ada row items, grid container yang mengatur item layanan dalam kolom yang responsif, container box, kotak layanan dengan border dan efek hover yang mengubah posisi dan menambah bayangan. Adapun paket dan lokasi, paket little H2, location heading 1, judul bagian paket dan lokasi dengan ukuran font besar dan padding. Ada image hover, full content hover, efek hover pada gambar paket dan konten lokasi yang meningkatkan kecerahan dan skala. Ada formulir kontak dan pendaftaran, ada kontak body, register body, latar belakang untuk halaman kontak dan pendaftaran, kontak forum H1, register forum H1, judul besar untuk formulir kontak dan pendaftaran. Ada kontak forum for input, register forum for input, gaya input untuk formulir kontak dan pendaftaran dengan latar belakang gelap dan teks putih. Ada footer gaya untuk bagian footer dengan latar belakang berwarna. Ada footer link H4, judul link di footer dengan dekorasi, footer link ULLIA, tautan di footer dengan warna abu-abu dengan yang berubah saat di hover. Ada sosial A, ikon media sosial dengan latar belakang putih dan hover. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan. Saya serahkan ke bagian debug HTML. Eh, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang about HTML. Kode HTML di atas adalah kerangka besar dari sebuah halaman web untuk situs perjalanan bernama Dream Destination yang dikembangkan oleh sebuah kelompok. 6. Berikut adalah penjelasan serta fungsi dan kegunaan di setiap bagian kode tersebut. Yang pertama itu bagian head.
eh, yang pertama meta text atau meta charset menentukan pengkodean karakter dokumen sebagai UTF min 8. Yang kedua meta HTTP equip sama dengan X computable content sama dengan EAH menentukan versi Internet Explorer yang digunakan untuk kompatibilitas metaname atau viewport content sama dengan string width sama dengan device width initial class sama dengan 1.0 mengatur tampilan responsif halaman web untuk perangkat dengan lebar layar yang berbeda. Yang kedua eh, titel eh, titelnya itu web travel kelompok 6. Titel itu menentukan judul halaman yang ditampilkan di saya ulangi link rel icon herf atau files logo PNG itu untuk menentukan favicon atau ikon situs yang ditampilkan di tab browser. Terus link rel style sheet atau tipe teks garis miring CSS herf sama dengan string CSS garis miring style titik CSS itu untuk menghubungkan file CSS eksternal untuk styling halaman. Yang ketiga itu link herf HTTPS force Google Let's.com CSS2 itu family Python tambah one and family Poppins eh, itu untuk memuat font dari Google Fonts untuk digunakan dalam halaman tersebut. Terus link rel sama dengan string style sheet itu memuat library icon dari Basicons untuk digunakan dalam halaman. Terus bagian body yang pertama itu navigasi atau nav menampilkan logo situs dan menu navigasi dengan tautan ke berbagai halaman seperti home, location, package, about us, and contact us. Yang kedua itu selection about. Selection class sama dengan string about itu untuk memuat informasi tentang halaman atau about us dengan judul deskripsi singkat tentang proyek dan tombol untuk terhubung dengan situs lainnya. Yang ketiga itu footer atau selection class footer itu bagian bawah halaman web yang berisi tautan cepat atau quick links dan tautan media sosial untuk menghubungkan pengguna dengan situs sosial Dream Destination dan menyertakan teks hak cipta dan informasi kelompok pembuat situs tersebut. Yang berikutnya itu kode CSS atau style CSS. File style CSS yang dihubungkan di head akan berisi aturan gaya untuk mengatur tata letak warna dan desain visual lainnya untuk halaman web ini.
Kegunaan kode HTML itu untuk menyediakan kerangka dasar, struktur, dan konten halaman web. Sedangkan CSS mengatur tampilan dan gaya halaman web untuk membuat menarik dan mudah dinavigasi. Terus link ke font dan icon itu meningkatkan keestetikaan dan fungsionalitas dengan font yang dipilih dan ikon yang digunakan. Selanjutnya itu link navigasi dan footer memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai bagian dari situs dengan mudah dan terhubung dengan media sosial Dream Destination. Secara keseluruhan, kode kode ini dapat disimpulkan itu mengintegrasikan berbagai elemen untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dengan fokus pada navigasi yang mudah, presentasi yang menarik, dan fungsionalitas yang terintegrasi dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan tentang the bow. Sekarang selanjutnya penjelasan eh, tentang indeks. Nah, di indeks saya akan menjelaskan pada bagian indeks. Nah, kode di atas merupakan sebuah halaman web statis yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian dari kode tersebut. Nah, yang pertama, doctype atau pembukaan HTML. Bagian ini mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML5 dan menetapkan bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris. Yang kedua, bagian kepala atau head. Meta tag, charset, HTTP, equid, dan viewport memastikan kompatibilitas dan responsivitas situs web. Tag Little menetapkan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Link tag digunakan untuk menghubungkan favicon, stylesheet, CSS, dan font dari Google Fonts serta icon dari Boxicons. Yang ketiga, bagian tubuh atau body. Semua konten halaman web berada di dalam tag body. Yang keempat, video latar belakang dan header. Div dengan kelas banner berisi elemen video yang diputar otomatis tanpa suara dan berulang. Ada header div dengan kelas konten dan ID home berisi elemen navigasi nav dan berisi elemen judul atau titel. Navigasi atau nav mencakup logo dan tautan navigasi ke berbagai bagian situs. Adapun judul atau title berisi teks promosi dan tombol untuk registrasi. Yang kelima, ada layanan. Bagian kontainer menampilkan berbagai layanan yang ditawarkan masing-masing dalam div dengan kelas container box. Yang keenam, ada lokasi. Bagian location menampilkan destinasi perjalanan dengan gambar dan deskripsi singkat yang masing-masing mengarah ke halaman detail lokasi. Yang ketujuh, ada paket. Bagian paket menampilkan paket perjalanan yang ditawarkan dengan harga dan detail paket. Yang kedelapan, ada newsletter. Bagian newsletter menyediakan formulir untuk pengunjungan berlangganan newsletter. Yang kesembilan, ada footer. Di bagian footer berisi link cepat ke halaman lain dan ikon sosial media serta hak cipta. Yang terakhir, ada penutup body dan HTML. Penutup tag body dan HTML. Mungkin itu saja penjelasan tentang file index. Selanjutnya penjelasan tentang file kontak. Saya serahkan pada saudara Tommy Kurniawan. Baik, saya akan menjelaskan kontak HTML. Yang pertama itu header, logo perusahaan,
Spesifik Travel ditampilkan di bagian atas halaman. Menu navigasi dengan tautan ke halaman utama, home, location, package, about us. Maaf, ada kesalahan. File kontak akan dijelaskan pada Saudara Awaludin. Kepadanya saya persilahkan. Saya yang ambil alih kontak. Yang pertama itu adalah header, yaitu logo perusahaan Spesifik Travel ditampilkan di bagian atas halaman. Menu navigasi dengan tautan ke halaman utama, home, location, package, about, dan kontak. Dua, bagian kontak, yaitu judul utama, kontak us yang menarik perhatian pengunjung, pesan sambutan yang ramah, we are always out to help you, informasi tentang proses kontak, fill out the form, give below and get reply from us within 2 business days. Catatan, meskipun disebutkan ada formulir kontak tidak terlihat dalam kode HTML yang diberikan. Ini mungkin ditambahkan melalui JavaScript atau berada di bagian yang tidak terlihat. Yang ketiga, footer, bagian quick links dengan tautan ke halaman register, about us, dan contact us. Bagian connect yang menyediakan ruang untuk ikon media sosial belum diisi dalam kode ini. Informasi hak cipta, Doktrin 2024 Dream Destination Alright, yang identitas tim pengembang kelompok 6. Struktur menggunakan kelas CSS untuk stylin, misalnya kontak front, footer, mengorganisir konten dalam bagian-bagian yang jelas, header, kontak, footer. Kelima, responsivitas dan interaktivitas. Tidak ada indikasi implisit tentang responsivitas dalam HTML ini. Interaktivitas terbatas pada tautan navigasi dan potensial tautan media sosial. Halaman ini dirancang untuk menjadi titik kontak utama antara pengunjung dan perusahaan, menekankan ketersediaan dan kesiapan perusahaan untuk membantu desain yang bersih dan langsung ke pojok permasalahan, memudahkan pengunjung untuk memahami bagaimana cara dapat menghubungi perusahaan. Tujuan utamanya ini adalah halaman ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi langsung antara pengunjung situs web dan perusahaan Dream Destination. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan tentang file location yang akan dijelaskan oleh Saudara Awaludin. Kepadanya saya serahkan. Baik, saya akan udah
Baik, di sini saya akan membacakan eh, tentang location eh, location HTML tersebut itu terdiri dari header atau bisa disebut logo perusahaan atau First Flying Travels ditampilkan di bagian atas halaman. Menu navigasi dengan tautan ke home, location page, about us, dan kontak us. Bagian utama atau location, judul utama atau discover the beautiful world. Eh, Lalu ada daftar 8 lokasi wisata populer, masing-masing mencangkup nama lokasi, rating bintang menggunakan ikon bintang, deskripsi singkat tentang lokasi, gambar lokasi. Yang ketiga, lokasi yang ditampilkan. Itu ada beberapa lokasi di berbagai negara, yaitu Kashmir, Istanbul, Paris, Bali, Dubai, Genova, Port Blair, dan Roma. Struktur lokasi, setiap lokasi memiliki ID unik. Misalnya Kashmir itu Istanbul menggunakan kelas location detail untuk styling. Gambar lokasi menggunakan kelas atau location image footer. Bagian quick links dengan tautan ke register, about us, dan kontak us. Bagian connect dengan ruang untuk ikon media sosial, informasi hak cipta, dan identitas tim, yaitu berupa kelompok 6. Struktur HTML menggunakan kelas dan ID untuk styling dan struktur. Terus mengorganisir konten dalam bagian-bagian yang jelas, header, lokasi footer. Yang ketujuh, konten deskripsi menarik untuk setiap lokasi, menyoroti keunikan dan daya tarik masing-masing di setiap destinasi. Terus menggunakan bahasa yang menarik untuk memotivasi pembaca mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Ya, dan yang terakhir, setiap gambar setiap lokasi dilengkapi dengan gambar yang representatif, eh, antara lain T1 JPG hingga T8 JPG. Halaman ini dirancang untuk memberikan gambaran menarik tentang berbagai destinasi wisata, menarik minat pengunjung dengan deskripsi yang mengunggah dan gambar-gambar yang menarik. Struktur dan konsisten untuk setiap lokasi, memudahkan pembaca untuk membandingkan dan memilih destinasi yang menarik bagi mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang eh, bagian kontak HTML. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang file relocation oleh Saudara Awaludin. Selanjutnya penjelasan tentang file register yang akan dijelaskan oleh Saudara Tommy Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang register HTML tersebut. Yang pertama itu adalah header, yaitu logo perusahaan Flight Travel ditampilkan di bagian atas halaman. Menu navigasi dengan tautan ke home, location, package, about us, dan contact us. Kedua, bagian utama registrasi, yaitu judul utama, register here,
Formulir pendaftaran dengan beberapa file. A. Gender, pilihan antara male and female. B. Departure, field untuk tanggal keberangkatan, tidak terlihat jenis inputnya. C. Return, field untuk tanggal kembali. Dan D. Travel destination, pilihan lokasi wisata. Kashmir, Istanbul, Paris, Bali, Dubai, Geneva, Port Blair, Rome. E. Paket, pilihan paket wisata bronze, silver, gold, dan platinum. F. Checkbox untuk menyetujui dan condition. Ketiga, struktur formulir ya, menggunakan kelas register form untuk styling, field diorganisir dengan heading dan pilihan. 4. Footer, bagian quick links dengan tautan ke register, about us, dan contact us. Bagian connect dengan ruang untuk ikon media sosial. Informasi hak cipta dan identifikasi tim kelompok 6. Struktur HTML menggunakan kelas untuk styling, section, registration, register from, konten diorganisir dalam bagian-bagian yang jelas, header, register, footer. Dan kanan catatan, meskipun ada field untuk input, tidak terlihat tag for atau elemen input HTML standar. Ini mungkin ditambahkan melalui JavaScript atau berada di bagian yang tidak terlihat dalam potongan kode ini. Yang ketujuh, desain. Formulir ini dirancang untuk memudahkan pengguna memilih opsi perjalanan mereka, pilihan destinasi sesuai dengan lokasi yang ditampilkan di halaman location. Halaman ini dirancang untuk memungkinkan pengunjung mendaftar perjalanan, memilih destinasi paket, dan tanggal perjalanan mereka. Struktur formulir yang sederhana memudahkan pengguna untuk mengisi informasi yang diperlukan. Namun beberapa elemen penting seperti field nama, email, atau tombol submit tidak terlihat dalam kode ini, yang memungkinkan perlu ditambahkan untuk fungsi pendaftaran yang lengkap. Tujuannya adalah mengumpulkan data pelanggan. Kedua, pemesanan perjalanan memungkinkan pengunjung untuk memulai proses pemesanan perjalanan mereka. Yang ketiga, personalisasi layanan mengumpulkan representasi pelanggan seperti destinasi dan jenis paket. Keempat, manajemen inventory. Kelima, pemasaran yang ditargetkan. Yang keenam, memudahkan proses booking. Yang ketujuh, engagement pelanggan, melibatkan pengunjung situs web lebih jauh dengan mendorong mereka untuk melakukan tindakan, yaitu mendaftar. Kedelapan, konversi pengunjung menjadi pelanggan. Kesembilan, analisis pasar. Kesepuluh, kepatuhan hukum. Itulah tujuan dari register HTML tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan tentang file registrasi dari Saudara Tommy, dan itu pula yang jadi penghujung presentasi kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya.